Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wahyuni dari kelas 4D PGMI dengan nomor absen 31 dan dengan NIM 123100128. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian langkah-langkah dalam penyelesaian soal UTS dari mata kuliah pengembangan materi matematika. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu langkah-langkah penyelesaian dari soal perkalian bersusun pendek. Baiklah, untuk soal yang pertama, di sini saya mengambil 27 dikali 14. 27 dikali 14. Nah, yang pertama, 4 kalikan 7 terlebih dahulu. 4 kali 7 berapa? Yaitu 4 kali 7 hasilnya 28. Maka satuan 8-nya kita taruh di sini. Dan puluhan untuk 2-nya kita simpan di atas 2 ini. Lalu setelah 4 kali 7 kita kalikan 4 dikali 2, yaitu sama dengan 8. Nah, karena tadi kita ada menyimpan 2 di atas sini, maka 8 kita tambahkan jadi 2. Jadi hasilnya adalah 10. Lalu 1 dikali 7, yaitu hasilnya dapat 7. Kita simpan atau taruh di bawah 0. Setelah itu 1 dikali 2, yaitu hasilnya 2. Kita taruh di bawah 1. Lalu kita jumlahkan. Karena sebenarnya di sini itu ada 0, akan tapi bahasanya itu tidak tampak, maka sama saja 8 tambah 0. Nah, 8 tambah 0 kan tetapnya hasilnya 8. Lalu 0 tambah 7 yaitu hasilnya 7. Setelah itu 1 ditambah 2 hasilnya 2. Nah, jadi 27, 4 dikali 14 itu hasilnya 378. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait 108 ini dapat dari mana sih? 108 didapatkan dari, nah yang pertama tadi kan 4 dikali 7. Kita tulis di sini 4 dikali 7 sama dengan tadi kan hasilnya 28. Jadi kita tulis 28. Nah, 28 ditulis satuannya 8. Lalu disimpan 2 puluhan. Lalu 4 dikali 2 nih berapa sih hasilnya? Ini kan 4 kali 2. 4 dikali 2. 4 kali 2 kan sama dengan hasilnya 8 tadi kan. Ini 4 kali 2 hasilnya kan 8. Namun kan tadi kita menyimpan 2 sini, jadi 8 ditambah simpanan puluhan. Yaitu 8 ditambah 2 sama dengan hasilnya 10. Nah, setelah itu kan 108 ini udah. Kita cari lagi 27. Nah, 27 ini dapatnya bagaimana sih? 27 didapatkan dari yang pertama itu ada tadi kan udah 4 kali 7, 4 kali 2, maka di sini satu lagi, 1 dikali 7. 1 dikali 7. Nah, 1 kali 7 ini berapa? Dapatnya 7. Jadi 7 ditulis satuan 7. Satuan 7. Nah, lalu setelah 1 kali 7 maka 1 kali 2.
1 kali 2 sama dengan yaitu 2. 2 ditulis satuan 2. Tulis satuan 2. Nah, lalu jadi hasil dari 27 dikali 14 sama dengan 378. Nah, selanjutnya nih, soal ini kan udah soal pertama. Selanjutnya saya akan mengerjakan untuk soal yang kedua. Nah, soal kedua di sini saya mengambil perkalian yaitu 36 dikali 15. 36 dikali 15. Pertama tadi 5 dikali 6 terlebih dahulu. 5 kali 6 yaitu hasilnya 30. Kita tulis 0 di sini. Kita naikin satuannya, kita tulis 10-nya di atas 3, kita simpan. Ya. Lalu 5 dikali 3 hasilnya yaitu 15. Karena kita ada menyimpan 3, maka 15 ditambah 3 yaitu 18. Nah, lalu setelah 5 kita kalikan, maka kita kalikan lagi yang 1. Nah, 1 kali 6 ini berapa hasilnya? Yaitu 6. Kita tulis di bawah 8. Setelah 1 kali 6, selanjutnya kita kalikan lagi 1 dikali 3, yaitu hasilnya 3. Kita tambahkan. Karena di sini sebenarnya ada 0, akan tapi tidak nampak, maka 0 tambah 0 hasilnya tetap 0. 8 tambah 6 hasilnya 14. Simpan sini satunya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Nah, 180 nih dari mana sih dapatnya? Bagaimana dapatnya? Kita cari 180 didapatkan dari nah, yang pertama tadi 5 dikali 6 dulu. 5 kali 6 hasilnya yaitu tadi 30. Jadi 30 ditulis 0 satuan, 0 satuan ditulis 3, disimpan 30-an. Simpan 30-an. Nah, lalu setelah 5 kali 6 yaitu 5 dikali 3. 5 kali 3. 5 kali 3 berarti dapat tadi hasilnya yaitu ada 15. Karena tadi kita ada nyimpan 3, maka jadinya ditambah simpanan 3. Pertama kita tulis dulu 15. Setelah itu ditambah simpanan 3. Jadi 15 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, udah didapatlah 180. Maka kita cari lagi 36 ini dapatnya dari mana sih? 36 didapatkan dari yang pertama 1 dikali 6. 1 kali 6 berapa hasilnya? 1 kali 6 yaitu 6. Ditulislah 6 itu satuan. Tulis satuan. Satuan. Nah,
Setelah 1 kali 6 yaitu 1 kali 3. 1 kali 3. Hasilnya yaitu 3. Ditulis 3 satuan. Tulis 3 satuan. Satuan. Nah, jadi 36 dikali 15 hasilnya 540. Baiklah, setelah perkalian bersusun pendek, di sini saya akan menjelaskan lagi perkalian bersusun panjang. Nah, untuk perkalian bersusun panjang ini, di sini saya mengambil soal yaitu 18 dikali 25. Nah, untuk perkalian bersusun panjang ini berbeda ya caranya dengan perkalian bersusun pendek tadi. Nah, kalau bersusun pendek tadi kan itu langsung saja, sedangkan kalau untuk bersusun panjang ini dia akan satu-satu step by step. Jadi 5 dikali 8 hasilnya 40. Maka kita tulis di sini 40 tanpa harus disimpan ke atas. Nah, setelah 8 kali 5 yaitu 5 kali 1. Nah, 5 kali 1 ini berapa hasilnya? Yaitu dapat 5. Kita tulisnya di bawah sini, di bawah 4. Karena sebenarnya di sini itu harus ada 0, harus ada yang menemaninya, maka kita tulis di sini 0. Setelah itu 2 kali 8 hasilnya yaitu 16. Nah, kita tulislah di sini di bawah 5. 16. Dan kita tidak boleh mengosongkan ini, tetap harus ditulis 0. Setelah itu 2 dikali 1 hasilnya dapat 2. Kita tulis di bawah 1. 2. Nah, ini tetap kosong, kita harus tambahkan 0. 0. Kita jumlahkan 0, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tetap hasilnya 0. 4 tambah 5 hasilnya 9. 9 tambah 6 hasilnya 15. 15 tambah 0, 15. Terus jatuhnya 5. Puluhannya tambah terus ini. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Nah, 40 ini dari mana hasilnya? Yaitu 8 kali 5. 8 kali 5 yaitu satuan kali satuan. Satuan kali satuan. Nah, setelah itu 50. Nah, 50 ini hasilnya dapat dari mana? Yaitu dari 5 dikali 1. 5 dikali 1. 5-nya satuan, satunya puluhan. Jadi satuan dikali puluhan. 160 nih dapat dari mana? Yaitu 2 dikali 8. 2-nya puluhan, 8-nya satuan. Maka puluhan dikali satuan. Nah, setelah itu 200 nih dapatnya dari mana? Yaitu 2 dikali 1. 2-nya puluhan, satunya puluhan. Berarti puluhan kali puluhan. Nah, baiklah, untuk soal yang pertama telah selesai. Nanti di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu 22 dikali 33. 22 dikali 33. Nah, yang pertama 2 dikali 3. 3 dikali 2. 3 kali 2 yaitu dapatnya 6. Terus di sini
6. Maaf, sebentar. Nah, di sini 6-nya di sini. Nah, setelah 3 kali 2 yaitu 3 dikali 2 lagi, yaitu dapatnya 6. Setelah di sini ininya harus ada menemani, tulis 0. Nah, 3 dikali 2 lagi hasilnya tetap 6. Kita tulis 6-nya di sini. Sama 3 dikali 2 lagi yaitu hasilnya 6. Tapi 6-nya di sini jadi 0 0. Tambah 6 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 6. 6 tambah 6 12. 12 tambah 0 tetap 12. Sini simpan 1. 1 tambah 6 yaitu 7. Nah, 6 ini hasil dari mana? Yaitu hasil dari 3 satuan dikali 2 satuan. Tulis satuan dikali satuan. Nah, setelah itu 60 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari 3 dikali 3 satuan dikali 2 puluhan. Satuan dikali 2 puluhan. Nah, 60 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari 3 puluhan dikali 2 satuan. 3 puluhan dikali satuan. Nah, 600 ini dapat dari mana? Yaitu dari 3 puluhan dikali 2 puluhan. 3 puluhan dikali puluhan. Nah, jadi 22 dikali 33 hasilnya 726. Baiklah, setelah perkalian tadi maka di sini saya akan menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian, yaitu pembagian. Nah, yang pertama di sini saya akan menyelesaikan langkah-langkah pembagian bersusun pendek. Nah, di sini saya mengambil yaitu 160 dibagi 10 untuk soalnya. 160 dibagi dengan 10. Nah, yang pertama kita ambil dulu dari angka awalnya, 16. 16 dikali berapa? 10 nih. 10 dikali berapa nih? Hasilnya itu mendekati dengan 16. Nah, yang mendekati dengan 16 itu kan yaitu 10 dikali 1, yaitu 10. Jadi kita tulis di sini 1. Saya tulis ini 10. Kurang 0, kurang 0 tetap 0. 16 dikurang 10 yaitu dapat 6. Nah, setelah itu 10 dikali berapa nih ya? Hasilnya itu dapat 60, yaitu 10 dikali 6. Kita tulis di sini 6. Di sini 60. 60 kurang 60 yaitu hasilnya 0. Nah, di sini saya menjelaskan terkait maksudnya penjelasan dari ini. Ini kan hasil pembagiannya nih 16, yaitu dari hasil pembagian. Ini kan. Nah, sedangkan 160 ini tadi itu kan awalnya kita 16 kita bagikan dengan 10 terlebih dahulu kan. 16 bagi dengan 10 yaitu 1. Bersisa 6, ditulis 1.
10 ini kan 1 dikali 10 yaitu hasilnya 10. Hasilnya 10. Nah, lalu 60. Nah, 60 dibagi 10 kan hasilnya yaitu dapat 16. Hasilnya 16. Lalu ini 6 tadi kan dikali 10 yaitu hasilnya dapatnya 60. Dengan 60 sisalah 0. Sisa 0. Pembagian selesai. Pembagian selesai. Jadi hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini saya mengambil yaitu 324 dikali 12. 324 dikali 12. Nah, 12 dikali berapa nih? Ya, hasilnya itu mendekati 32 ini. Yaitu 12 dikali 2 hasilnya 24. Jadi sini 2. Sini 24. 4 kurang 0 4. Di sini karena di sini 2 kurang 4 itu jadi tidak bisa, dan misalnya dikurangkan jadi hasilnya minus, maka kita pinjam dari sini 1. Ini sisalah bersisa 2. Nah, jadi dari 12 dikurang 4 yaitu hasilnya dapat 8. 2 dikurang 2 hasilnya bisa itu 0. Nah, 84. 12 dikali berapa yang hasilnya itu bisa mendekati 84. Nah, 12 dikali 7 itu mendapatkan hasil 84. Maka kita tulis ini 7, kita tulis 84. 84 kurang 84 yaitu 0. Nah, ini adalah hasil pembagiannya. Lalu di sini tadi kan 32 kita bagi 12. Sama dengan yaitu 2 bersisa 8. Nah, lalu 24. Nah, 24 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari tadi 12 dikali dengan 2. 2. Oke. Nah, 84 nih dapatnya dari mana? Nah, 84 tadi kan yaitu dari 84 dibagi 12. Yaitu dapatlah 7. Dapat 7. Nah, maka 84 ini yaitu dari 7 dikali 12 atau 12 dikali dengan 7. 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi hasilnya yaitu 27. Baiklah, setelah pembagian bersusun pendek, maka selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan pembagian bersusun panjang. Nah, untuk pembagian bersusun panjang ini saya mengambil soal yaitu 260 dibagi 20. 260 dibagi 20. Nah, 26
20 dikali berapa yang hasilnya mendekati 26, yaitu karena 20 yang bisa mendekati 26 yaitu hanyalah 20, maka 20 sama dengan dikali 10. Ya, karena 26 ini kita tidak bisa, jadi 20 dikali 10 yang hasilnya itu 200, maka mendekati 260. Jadi 10 kali 10 yaitu 200. Ini 0, ini 6. Nah, lalu 20 dikali berapa nih? Yang hasilnya itu bisa mendekati 60 atau menyampai 60. Nah, 20 kali 3 itu kan hasilnya 60. Maka kita hasilnya tulis tambah 3. Ini 60. Kurang 60 kurang 60 hasilnya 0. Nah, 10 tambah 3 hasilnya 13. Nah, ini kan hasil pembagian. Ini hasil pembagian. Ini hasil pembagiannya. Nah, 260 ini kan tadi yaitu 200 dibagi 20. Sama dengan 10. Hasilnya ditulis 10. Nah, lalu 200 ini kan dari hasil 10 dikali 20 tadi. 10 dikali 20 sama dengan yaitulah dapatlah 200. Sedihkan ini. Nah, setelah itu 60 nih. 60 tadi kan dibagi 20, yaitu dapat hasilnya 3. 60, yaitu tadi hasil dari 3 dikali 20 sama dengan dapatnya, maka hasilnya adalah 13. Baiklah, selanjutnya yaitu pembagian untuk soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini saya mengambil yaitu 550 dibagi 25. 550 dibagi 25. Nah, yang pertama 25 dikali berapa yang hasilnya mendekati 55 atau langsung ke 550. Nah, 25 ini ke 20 kan, itu dapat hasilnya itu 500. Maka kita langsung saja 25 kali 20 hasilnya di sini 500. Nah, ini 0, ini 5, sisa 50. Nah, 25 kali 5 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 50 atau sampai ke 50-nya, yaitu 25 dikali 2 yang hasilnya dapat 50. Tambahlah sini 2, sini 50. 50 kurang 50 0. 20 tambah 2 22. Jadi ini adalah hasil pembagiannya. Hasil pembagian. Nah, 500 tadi ini kan yaitu 500 dibagi 25. Berapa 500 dibagi 25 tadi? Yaitu 20. Hasilnya ditulis 20. Nah, 500 ini kan tadi yaitu dapat dari 20 dikali 25. Hasilnya sama dengan 500. Nah, 50 ini yaitu hasilnya dari 50 dibagi 25 tadi. Kan 50 bagi 25 tadi kan yaitu dapat 2. Sedangkan ini yaitu dari 2 dikali 25. 25 sama dengan 50. Jadi hasilnya adalah 224. 550 dibagi 25 hasilnya 224. Baiklah, setelah perkalian, pembagian, di sini saya akan menyelesaikan langkah-langkah dari penyelesaian KPK dan FTB. Nah, yang pertama di sini KPK terlebih dahulu.
Sini saya mengambil soal yaitu tentukan KPK. Tentukan KPK dari 36, yaitu 48. Setelah itu 60. Nah, di sini kita buat tabel. Kita buat tabel. Kita garis dulu ya, tabel. Tabel 1, tabel untuk 36, tabel untuk 48, tabel untuk 60. Baik. Nah, yang pertama kita tulis dulu sini 36. Sini 48. Sini ada 60. Nah, 36, 48 dan 60 ini bisa dibagi berapa nih? Yang hasilnya itu sama-sama bisa dibagi. Nah, 36, 48, 60 itu kan bisa dibagi 2 kan? Jadi dibagi 2. Kira 2. Nah, 36, 48, 60 dibagi 2 yaitu hasilnya 36 bagi 2. Hasilnya dapat 18. 48 dibagi 2 hasilnya dapat 24. 60 dibagi 2 hasilnya dapat 30. Nah, 18, 24, 18, 24 dan 30 ini bisa dibagi berapa nih? Oh, ternyata bisa sama-sama dibagi 2 lagi. Bagilah 2. 18 dibagi 2, 6. 9. 24 dibagi 2 yaitu 12. 30 dibagi 2 yaitu 15. Nah, 9, 12, 15 ini bisa dapat dibagi berapa? 9 bagi 2 tidak bisa. 12 bagi 2 bisa. 15 dibagi 2 juga tidak bisa. Akan tapi mereka bisa sama-sama dibagi dengan 3. 9 bagi 3 bisa. 12 bagi 3 juga bisa. 15 bagi 3 juga bisa. Maka kita dibagi 3. 19 dibagi dengan 3, 9 dibagi 3 yaitu dapatlah 3. 12 bagi 3 yaitu dapatlah 4. 15 dibagi 3 yaitu dapatlah hasilnya 3. Nah, 3, 4, 3 bisa dibagi 3-nya dulu kita bagi. Karena ini sama ada 3 dan 3 maka dibagi 3 lagi. Bagi 3 terlebih dahulu. 3 dibagi 3 hasilnya dapat 1. 4 bagi 3 kan tidak bisa ya. Jadi 3 bagi 3 dapatnya 1 dan ini tetap 4. Nah, karena ini sudah selesai 3-nya, maka kita selesaikan juga yang 4 yaitu dibagi dengan 2. Maaf, ada yang salah. 15 dibagi 3 yaitu 5. Maka di sini tetap 5. Nah, dibagilah nih. Bagi 2 terlebih dahulu. Ini sudah 1, sini jadi 2, dan sini tetap 5. Nah, setelah itu kita kecilkan lagi, dibagi 2, kita selesaikan sampai dapat 1. Dibagi 2. Dapat 1, ini 1, dan ini masih ada 5. Nah, karena tabel ini tidak muat, maka saya akan pindahkan ke samping sini ya. Jadi ini, karena ini sudah sampai 1, sisanya 5. Jadi kita bagikan langsung 5 dibagi 5. Dibagi 5. Nah, maaf, kita sambung di sini. 1, betul 1. Tetap 1. 5 dibagi 5 dapat 1. Selesainya. Dan pada mentok ke angka 1, maka kita tuliskan sini nilai KPK.
dari 36, 48, dan 60, yaitu ada yang pertama 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Berapa hasilnya? Yaitu dapatlah 720. Nah, KPK dari 3, 6, 8, dan 60 telah selesaikan. Maka selanjutnya kita akan menyelesaikan untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua di sini saya mengambil KPK dari 44, 66, dan 88. Baiklah, kita buatkan tabel lagi. Tuh, 2, 3. Baik, yang pertama di sini kita tulis 44. Sini ada 66 dan di sini ada 88. Garis, 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 garis. 44, 66, dan 88 itu bisa dibagi berapa? Nah, mereka itu bisa sama-sama dibagi dengan 2, maka kita bagi 2 dulu. Yang paling kecil. 44 bagi 2 yaitu dapatlah 22. 66 dibagi 2 dapatlah 33. 88 dibagi 2 dapatlah 44. Bisa lagi nih dibagi 2, maka kita bagi lagi dengan 2. 2. Nah, 22 dibagi 2 yaitu hasilnya 11. 33 dibagi 2 dapatlah hasilnya yaitu karena 33 ini tidak bisa dibagi 2 yaitu di sini tetap 33. Nah, 44 dibagi 2 yaitu dapat hasilnya 22. Nah, setelah itu barulah kita bagikan nih. 33 kan bisa nih dibagi 11, 22 juga bisa dibagi 11. Ini 11 dibagi 11 juga bisa dapatnya yaitu 1, maka langsung kita bagikan 11. 11 bagi 11 yaitu 11 bagi 11 yaitu 1. 33 dibagi 11 yaitu dapat hasilnya 3. 22 dibagi 11 yaitu hasilnya 2. Nah, setelah dibagi 11, 1 tersisalah 1, 3, 2. Karena ini sudah mentok ke 1, maka kita harus cari lagi 3 dan 2. 3 ini hanya bisa dibagi 3 lagi untuk dapatkan 1, maka kita bagi 3. Ini 1 dan ini masih 2. Nah, untuk menyelesaikan 2 ini maka kita juga harus bagikan dengan 2. Dibagi 2. Ini 1, ini 1, dan ini pun jadilah 1. Maka selesailah. Jadi KPK dari 44, 66, dan 88 yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 11 dikalikan 3 dikalikan 2. Berapa hasilnya? Yaitu 264. Baiklah, selanjutnya tadi kan KPK sudah. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal-soal dari FEB. Nah, di sini pertama saya mengambil soal FEB itu tentukan FEB dari 40, 60, dan 100. 40, 60, dan 100. Nah, seperti KPK tadi,
kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, bedanya KPK dan FEB ini, kalau KPK itu walaupun mereka tidak bisa sama-sama dibagi, mereka masih bisa menyelesaikan satu-satunya terlebih dahulu. Akan tapi kalau FEB ini, jika mereka sama-sama tidak bisa dibagi, maka selesailah sampai di situ penyelesaiannya. Nah, pertama di sini kita tulis dulu 60 garis, tulis 60 garis, kita tulis 100 garis. Nah, yang pertama 40, 60, dan 100 ini bisa dibagi berapa? Itu sama-sama bisa dibagi 2. 40 dibagi 2 yaitu dapatlah 20. 60 dibagi 2 yaitu dapatlah hasilnya 30. Dan 100 dibagi 2 dapatlah hasilnya 50. Nah, 20, 30, dan 50 ini bisa nggak dibagi 2 nih? Tetap bisa. Dan mereka bisa sama-sama dibagi 2. Bagi 2. 20 dibagi 2, 10. 30 dibagi 2, 15. 50 dibagi 2, 25. Nah, bisa nggak mereka dibagi 2? Sudah tidak bisa karena ada angka ganjil. Sedangkan dibagi 3 juga mereka tidak bisa karena di sini ada angka genap. Lalu bisa dibagi berapa nih? Yang hasilnya bisa sama-sama. Nah, mereka itu sama-sama bisa dibagi dengan 5. 10 bagi 5 bisa, 15 bagi 5 juga bisa, 25 dibagi 5 juga bisa. Maka kita bagi dengan 5. 10 bagi 5 dapatnya 2. 15 bagi 5 dapatlah hasilnya 3. 25 dibagi 5 dapatlah 5. Nah, masih bisa nggak mereka dibagi? Kalau KPK mereka masih bisa, akan tapi kalau FEB karena mereka sudah sama-sama tidak bisa dibagi lagi, maka penyelesaiannya sampailah cukup di sini. Nah, jadi FEB dari 40, 60, dan 100 adalah 2 kali 2 dikali 5. Hasilnya yaitu dapat 20. Nah, selanjutnya untuk soal FEB yang kedua. Soal FEB yang kedua, di sini saya mengambil soal yaitu 54, 81, dan 90. Kita buatkan tabel lagi. Itu 2, 3. Oke. 54 kita tulis, 81 kita tulis, 90 kita tulis. Nah, 84, 90, 54, 81, dan 90 ini bisa dibagi berapa? Bagi 2? Tidak bisa, karena ada ganjil. Nah, dibagi dengan 3 bisa. Dibagi 3. Berapa nih 54 bagi 3 berapa hasilnya? Yaitu dapatlah 18. 81 dibagi 3 berapa hasilnya? Dapatlah 27. 90 bagi 3 berapa hasilnya? Dapatlah 30. Nah, 18, 27, dan 30 ini bisa dibagi berapa? Bagi 2 tidak bisa karena ada ganjil. Bagi 2, dibagi 3 bisa. Maka kita bagikan dengan 3. Nah, 18 bagi 3 berapa hasilnya? Yaitu dapat 6. 27 dibagi 3 berapa hasilnya? Yaitu dapat 9. 30 bagi 3 dapat hasilnya berapa? Yaitu 10. Nah, 6, 9, 10 apakah bisa sama-sama dibagi lagi? Bagi 3, 6, 9 bisa, tapi 10 tidak bisa. Bagi 2, 10 bisa, 6 bisa, 9 tidak bisa. Nah, karena sudah sampai situ maka selesailah penyelesaian dari pencarian FEB 54, 81, dan 90. Jadi FEB dari 54, 81, dan 90 adalah 3 dikali 3. Berapa hasil 3 kali 3? Yaitu sama dengan 9.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Setelah sini saya akan menggambarkan dari sifat-sifat tersebut. Nah, yang pertama ini sifat-sifat segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu kan yang pertama ada ketiga sisinya sama panjang. Nah, ketiga sisi sama panjangnya itu seperti ini gambarnya. Ini segitiga. Nah, apanya nih sampai panjang? Yaitu sisinya. Yaitu sisi ini dan ini. Ketiga sisinya sama panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada ketiga sudutnya itu sama besar, yaitu 60 derajat. Tiga sudutnya sama besar. Di sini 60 derajat. Nih. Oke, pertama di sini ketiga sisinya sama panjang, kita tulis. Tiga sisi sama panjang. Nah, lalu ini ketiga sudutnya sama besar. Tiga sudutnya sama besar. Nah, yaitu 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, selanjutnya yaitu memiliki tiga sumbu simetri. Nah, memiliki tiga sumbu simetri. Kita gambar dulu segitiganya. Nah, apa itu tiga sumbu simetri? Yaitu yang pertama, kita garis ini. Ini, setelah itu kita garis. Nah, yaitu dia itu memiliki tiga sumbu yang simetris. 1, 2, 3. Itu yang dinamakan tiga sumbu simetris. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Baik, yang selanjutnya yaitu garis tinggi, garis bagi, dan media berimpit. Garis tinggi, garis tinggi, garis bagi, dan media berimpit. Apa itu garis tinggi, garis bagi, dan media berimpit? Yaitu yang pertama ini kita garis dulu. Ya, seperti itu. Lalu kita garis ini, lalu kita garis ini. Nah, ini adalah titik pusatnya. Titik pusat. Titik pusat.
berarti itu garis tingginya ini, garis baginya ini, dan medianya itu berhimpit. Baiklah, selanjutnya yaitu ada simetris sempurna terhadap ketiga sumbunya. Simetris sempurna terhadap ketiga sumbunya. Terhadap ketiga sumbunya. Apa itu simetris sempurna terhadap ketiga sumbunya? Nah, yang pertama, ini kita garis dulu. Lalu kita garis lagi. Nah, simetris sempurna terhadap ketiga ini kan sumbu ya kan? 1, 2, 3. Nah, simetris itu bagaimana? Seperti ini. Nah, ini yang dinamakan simetris. Nah, setelah segitiga, maka kita akan menjelaskan sifat-sifat persegi serta gambarnya. Sifat persegi. Nah, sifat yang persegi yang pertama itu memiliki 4 buah simetri lipat. Simetri lipat. Apa itu memiliki 4 buah simetri lipat? Pertama kita gambar dulu perseginya. Nah, memiliki 4 buah simetri yang lipat, yaitu dia itu maksudnya bisa dilipat. Yang pertama ini 1 karena bisa dilipat. Yang kedua yaitu ada ini. Nah, yang ketiga yaitu ada ini. Yang keempat ada simetri ini. Nah, ini dia itu bisa terlipat A, B, C, D. Nah, selanjutnya sifat yang kedua yaitu ada memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Oke, 4 buah sisi sama panjang. Nah, kita garis dulu segitiga perseginya. Nah, setelah itu di mana nih posisi yang sama panjang? Ini A, ini B, C, D. Sisi A ke B sama panjang. Sisi B ke C juga sama panjang dengan sisi A ke B. Sisi C ke D sama panjang dengan sisi yang sebelumnya. Sisi D ke A juga sama panjang dengan sebelumnya. Jadi sisi A ke B sama panjang, B ke C sama panjang juga, C ke D sama panjang, dan D ke A sama panjang. Itu dinamakan memiliki 4 buah sisi yang sama panjang.
empat buah sudut yang sama besar. Memiliki empat buah sudut sama besar. Kita buat dulu perseginya. Nah, apa yang dinamakan memiliki empat buah sudut sama besar itu, yaitu sudut ini, ini, dan ini, yaitu mereka sama-sama memiliki sama besar. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, selanjutnya itu diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Maksudnya maksud dari diagonalnya ini saling berpotongan tegak lurus dan sama panjang itu D. Nah, yaitu yang pertama kita potong diagonal dari ini. Setelah itu kita potong diagonal ke ini. Jadi dari diagonal A ke C dan dari diagonal B ke A, yaitu dia sama-sama berpotongan tegak lurus. Nah, selanjutnya itu memiliki empat buah sisi simetri yang sumbu simetri putar. Memiliki empat buah sumbu simetri putar. Kita gambar dulu. Nah, sumbu simetri putar yang dimaksud dari sumbu simetri putar ini yaitu ini. Nah, ini yang dinamakan memiliki empat sumbu simetri yang berputar. Maaf, saya ulang lagi gambarnya. Memiliki empat sumbu simetri yang putar itu ini namanya sumbu simetri. Nah, ini dinamakan sumbu simetri yang berputar, memiliki 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya yaitu ada memiliki sisi yang berhadapan sejajar. Sisi yang berhadapan sejajar. Berhadapan sejajar. Garis maksud dari sisi yang berhadapan sejajar ini yaitu ini satu, sisi ini
berhadapan sejajar. Sisi ini berhadapan sejajar. Nah, A, ini B, ini C, ini D. Sisi AB dan sisi CD itu berhadapan sejajar. Sedangkan sisi BC dan sisi AD itu berhadapan sejajar. Itu namakan sisi yang berhadapan sejajar. Selanjutnya, yaitu ada dapat menempati bingkai dengan 8 cara. Nah, maksud dapat menempati bingkai dengan 8 cara itu yang pertama kita buat dulu seperti ini. Ini kan seperti bingkai ya. Nah, di sini ada A, sini ada B, sini C, dan sini D. Nah, bingkainya yaitu sini ada A, sini B, sini C, sini D. Nah, menjadi di sini ada kita tulis A, kita tulis sini B, kita tulis sini C, dan kita tulis sini D. Lalu dia menjadi sini A, menjadi sini B, sini jadi C dan D, yaitu bingkai. Nah, selanjutnya yaitu memiliki diagonal-diagonal yang sama panjang. Maksudnya dari memiliki diagonal-diagonal sama panjang ini, yaitu ini diagonal, ini diagonal. Nah, mereka itu memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari jejar genjang serta gambarnya. Sifat jejar genjang. Nah, yang pertama sifat-sifat dari jejar genjang itu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, maksud dari memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari jejar genjang beserta gambarnya. Nah, yang pertama, sifat-sifat jejar genjang itu dia memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang berhadapan sama panjang. Pertama kita garis dulu ini. Nah, ini namanya jejar genjang. Nah, kita ulang lagi. Jadi memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu sisi ini berhadapan sama panjang dan sisi ini berhadapan sama panjang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu 2 pasang sisi yang berhadapan sejajar. 2 pasang sisi hadapan sejajar. Sejajar. Oke, pertama kita buat dulu garis lagi. Ini kita garis.
memiliki dua pasang sisi yang berhadapan, sejajar. Tadi kan dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang, sedangkan ini yang sejajar. Nah, pasang sisi ini berhadapan sejajar, sedangkan ini juga berhadapan sejajar. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Sama besar. Nah, pertama kita garis dulu jajar kencangnya. Nah, yaitu sudut-sudutnya berhadapan sama besar. Ini sudut ini dan sudut ini itu dia berhadapan sama besar. Ini sama besarnya, dan sudut yang ini sudut A dan sudut D, dan sudut A dan sudut C itu sama besarnya, dan sudut B dan sudut D itu sama besarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, apa yang dimaksud dari yang berdekatan itu 180 derajat? Kita pakaikan gambar di sini ya. Yang berdekatan ini dan ini itu jika ditambahkan hasilnya jumlahnya adalah 180 derajat. Ini yang berdekatan. Nah, selanjutnya kita akan sini. Selanjutnya yaitu ada memiliki dua diagonal yang membagi dua sama panjang. Dua diagonal membagi sama panjang. Garis ini. Nah, memiliki diagonal yang bagi dua sama panjang, yaitu dari ini dan ini. Nah, dari diagonal A ke C dan diagonal B ke D itu membagi dua sama panjang. Nah, selanjutnya yaitu ada tidak memiliki simetri lipat, tetapi memiliki dua simetri putar, yaitu berputar 180 derajat. Nah, maksudnya itu tidak memiliki lipatan, mereka tidak bisa dilipat seperti ini, tapi bisa berputar 180 derajat, yaitu dari ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini, dan ini ke sini. Yaitu mereka berputar 180 derajat. Itulah sifat-sifat dari jajar pinjang. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan lagi sifat-sifat dari belah ketupat. Nah, sifat belah ketupat ini ada 5. Nah, yang pertama itu
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari sifat-sifat belah ketupat. Nah, sifat-sifat dari belah ketupat itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada keempat sisinya sama panjang. Keempat sisi belah ketupat ini sama panjang. Maksud dari keempat sisi sama panjang yaitu sisi ini, sisi ini, sisi ini, dan sisi ini itu sama panjangnya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi sisi A ke B, B ke C, C ke D, D ke A itu sama panjang keempat sisinya. Nah, yang kedua yaitu memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, maksud dari memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar ini yaitu ini memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Sisi A ke B dan sisi A ke D itu berhadapan sejajar, sama. Dan sisi B ke C serta sisi C ke D itu berhadapan sejajar. Nah, selanjutnya yaitu ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, maksud dari sudut-sudut yang berhadapan sama besar ini adalah sudut ini, sudut ini, sudut ini, dan sudut ini itu saling berhadapan dan sama besar. Jadi sudut A dan sudut C itu berhadapan sama besar, dan sudut B dan sudut D itu berhadapan sama besar. Nah, selanjutnya yaitu kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, maksud dari kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus itu adalah seperti ini. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini diagonal 1 dan ini diagonal 2. Nah, mereka ini kan saling berpotongan, akan tapi saling berpotongannya itu tegak lurus. Nah, untuk yang sifat yang terakhir dari segitiga ini, dari belah ketupat ini yaitu diagonalnya, ini diagonalnya membagi kedua belah ketupat menjadi dua pasang segitiga kongruent. Nah, jadi ini segitiga 1, ini segitiga 1, ini segitiga 2, ini segitiga 4, ini segitiga 3. Nah, jadi segitiga 1 dan 3 ini, segitiga 1 dan segitiga ini yaitu segitiga kongruent yang satu pasang dengan segitiga 2 dan segitiga 4 yaitu satu pasang segitiga kongruent. Jadi memiliki dua diagonal yang menjadikannya itu dua pasang segitiga kongruent. Baik, itu sifat-sifat dari belah ketupat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan terkait penyelesaian langkah-langkah dalam mengerjakan soal UTS mata kuliah
dari pengembangan materi matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.